Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, untuk dapat memahami topik ini, kita harus kembali kepada akar pola Ibrani yang benar. Karena tanpa akar pola Ibrani yang benar, akan miskin di luar sana. Ya, kita mau yang kaya, kita tidak mau yang miskin, karena kita akan terus diperkaya, karena Syamayim itu kaya raya luar biasa, dan Bapa Yahweh memberikan kesempatan kita untuk meraih itu semua dengan luar biasa melalui Yeshua HaMashiach. Dan saya akan tetap memilih dalam akar pola Ibrani yang benar. Saudara tetap harus ingat, di dalam akar pola Ibrani yang benar ada 22 huruf Ibrani. Paling tidak saudara bisa melihat, mengenal, mengetahui, ya, mulai dari Alef sampai Taf, dan kemudian di dalamnya juga ada ancient Hebrew, ancient bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani yang dalam bentuk gambar, yaitu piktograf, mulai dari Alef sampai Taf. Sudah bisa screenshot, sudah bisa lihat gambar-gambar ini, dan di dalamnya juga ada angka gematria, angka-angka kepastian, ya, karena kita mau hidup kita pasti masuk Syamayim, pasti mau masuk dalam rencana keselamatan yang telah disediakan Bapa Yahweh. Karena itu kita harus mengenal, ya, kepastian ini. Jadi kita tidak salah langkah, tidak salah jalur. Ingat bahwa melenceng setengah derajat itu ujungnya maut, saudara. Setengah derajat, ya. Kalau saudara naik pesawat terbang, melenceng setengah derajat, ya, salah arah setengah derajat saja, ya, rencana ke Jakarta nanti jatuh-jatuhnya bisa di Taiwan, saudara. Ya, melenceng sedikit itu resultnya, hasilnya besar sekali, ya, saat di ujungnya sana. Jadi kita tidak mau itu terjadi, kita mau ke Syamayim milik Bapa Yahweh, karena harus itu kita harus tahu, kenal mengenai kepastian-kepastian yang Bapak Yahweh berikan melalui angka gematria. Ya, sudah bisa screenshot untuk mendapatkan blessing-nya. Dan ini merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, ya, dan mempunyai keunikan yang luar biasa, sehingga Bapak Yahweh menggunakan cara-cara ini untuk berbicara dalam kehidupan kita semua melalui Dafar Elohim juga. Dan jangan lupa bahwa nubuat adalah pola, ya. Prophecy is a pattern. Jadi apa yang pernah terjadi dahulu akan terjadi lagi, karena itu merupakan sebuah pola, ya. Dan Yeshua HaMashiach mengajarkan hal ini pula, ya. Dan kemudian satuan waktu daripada Bapa Yahweh adalah huruf Zayin, angka 7, ya. Ini adalah satuan waktu Bapa Yahweh, ya. Kita harus juga memahami. Nah, baik, kita akan masuk di dalam pembahasan kita mengenai kiamat, ya. Kalau menurut saudara, mengapa kiamat ini dinubuatkan dalam kitab suci? Ya, saya beritahukan seperti terlebih dahulu bahwa ada grup-grup yang tidak percaya akan kiamat. Yang saya tahu dua, yaitu Seven Days Adventist dan juga Saksi Yehova. Mereka tidak percaya akan adanya penghancuran bumi yang kita pijak sekarang untuk selama-lamanya. Mereka percaya akan direstorasi saja, tetapi tidak dihancurkan secara total. Ya, itu yang mereka percayai. Dua grup ini. Juga mungkin di luar sana ada grup-grup lain yang mempercayai, tetapi sangat jelas pengajaran mereka mengenai kiamat, mereka menolak adanya kiamat. Nah, kalau menurut saudara, saudara boleh buka mic saudara untuk bisa sedikit memberikan input, memberikan jawaban mengapa kiamat dinubuatkan dalam kitab suci. Saya pakai kata dinubuatkan karena belum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, ya kita tidak bisa kumpul seperti ini, saudara. Ya, kita punya dimensi yang lain masuk di Syamayim. Karena itu dalam posisi kita sekarang, mengapa kiamat dinubuatkan dalam kitab suci. Ada yang mau beri masukan, input, silakan. Satu-satu, saudara. Agar kita bisa mengetahuinya dan kita bisa lebih waspada lagi.
Ada mengetahui, mewaspada. Iya, terima kasih itu Brisco. Iya, ada lagi yang mau mencoba untuk menjawabnya? Kiamat diberikan Bapak Yahweh dinubuatkan karena untuk menyelesaikan ya, menghakimi, menyelesaikan dosa. Maksud saya bukan dosa, menghukum si Satan, si pemberontak itu namanya. Iya, iya. Kalau Satan dihukum, dia nanti akan ada masanya, yaitu di dalam 1000 tahun dibelenggu di lubang tanpa alas. Itu salah satu hukumannya. Ya, tapi nggak apa, kita tampung ya mengenai kiamat. Saudara ngerti kiamat ya? Siapa yang nggak paham? Apa kiamat itu apa? Selesai dunia ini. Selesai dunia ini. Cuman dunia saja yang selesai? Langit dan bumi dilenyapkan, Pak. Langit dan bumi dilenyapkan. Iya. Ya. Semuanya hancur. Ya, jadi ada yang mau mencoba lagi? Mengapa kiamat dinubuatkan dalam kitab suci kita? Supaya kita siap-siap. Siap-siap. Ya. Jadi kalau nggak ada kiamat nggak siap-siap begitu. Ya, haleluya. Ini sudah dengan Itu adalah sudah rencana dinodai, Bapak saya ya. harus diakhiri. Rencana Bapak Yahweh, Ibu Sister Maya. Kenapa Pak Marlon? Karena dunia ini karena sudah dinodai oleh setan, maka manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, lantas kita akan masuk di Yerusalem baru. Oke. Ya, karena manusia telah dinodai. Ya, baik, kita akan coba melihat penjelasan di bawah. Mari kita lihat dan buka hati untuk bisa dapat memahami Dafar Elohim. Ya, kita akan mute semua terlebih dahulu. Baik, kita harus tahu satu hal, bahwa konsekuensi dosa adalah hukuman. Ya, konsekuensi dosa itu adalah hukuman. Jadi dosa itu tidak bisa dibebaskan begitu saja, tidak bisa. Ditransfer bisa, tapi dibebaskan tidak. Jadi ada konsekuensinya. Ya. Jadi ada orang yang diampuni dosanya, tetapi mereka berkata, loh kok saya tetap harus mengalami konsekuensinya. Ya memang harus begitu, saudara. Raja Daud berdosa dengan berzina dengan Bathsheba. Konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Menurut saudara apa? Anaknya mati. Anaknya mati. Meninggal. Ya. Anaknya mati. Itu anaknya yang pertama dari Bathsheba, hasil perzinahan. Konsekuensinya apakah cuma itu? Bagaimana? Ya, kejar-kejar Tidak. anaknya. Tidak. Anaknya Anak-anaknya dicabuli berontak. oleh kakaknya sendiri. Iya, terima kasih. Jadi konsekuensinya itu bukan cuma anaknya yang dari Bathsheba itu yang mati, ya, di mana hasil perzinahannya itu. Akan tetapi konsekuensinya itu lebih besar daripada dosa yang dia perbuat, saudara. Konsekuensinya itu sampai keturunannya itu terjadi penumpahan darah, ya, pembunuhan di antara anak daripada Raja Daud. Ya, dimana kalau saudara tahu ceritanya bahwa Absalom membunuh kakaknya, memang dari ibu yang berbeda, ya, tapi dibunuh kakaknya. Ya, terjadi pembunuhan di dalam keluarga daripada Daud. Jadi konsekuensinya besar. Nah, itu kalau kita lihat dari sudut pandang pribadi, dari sudut pandang family atau keluarga. Ya. Nah, tetap yang namanya dosa adalah hukuman, mendatangkan hukuman, dan itu tidak terelakkan. Saya akan memberikan beberapa gambaran. Saya yakin saudara sudah cukup terbiasa dan mahir, ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita akan ulangin sedikit sehingga kita paham. Konsekuensi dosa daripada malaikat-malaikat pembawa terang, ya, yang lebih sering dikenal dengan Lucifer
atau Hillel ben Sakar yang termasuk grup serafim ya atau kerub, konsekuensinya tidak hilang begitu saja. Saat daripada malaikat-malaikat ini untuk mencuri kemuliaan Bapa Yahweh, apa yang terjadi? Mereka dilempar dari Shemayim. Mereka dilempar ke bumi. Ini konsekuensi. Ya, jadi ada hukumannya. Memang untuk sementara mereka dilempar ke bumi, akan tetapi mereka akan finalnya akan dimasukkan di dalam lautan api. Yeshua berkata bahwa lautan api itu diciptakan bukan untuk manusia. Ingat ya, Yeshua mengatakan bahwa lautan api itu diciptakan, diadakan untuk malaikat-malaikat pemberontak. Akan tetapi, kalau manusia memberontak juga akan ditempatkan di tempat yang sama, yaitu lautan api. Next time kita akan coba belajar mengenai lautan api ya. Jadi saya akan bawakan dulu yang hari ini mengenai Kiamat, Pak. konsekuensi dosa. Ya, kiamat. Ya, mengenai kiamat. Ya, nanti next time setelah kiamat ini kita akan lihat beberapa hal lagi. Sangat menarik supaya kita mendapatkan pemahaman, terutama kita dapat kebijaksanaan daripada Bapa Yahweh supaya hidup kita ini hati-hati, ya, berjaga-jaga. Ingat, kita cinta kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua itu bukan karena takut akan lautan api, tidak. Ya. Tetapi kita lebih daripada itu, yaitu kita mengasihi Bapa Yahweh yang telah memberikan kesempatan kita, menciptakan kita, memberikan kesempatan melalui keselamatan yang luar biasa melalui Yeshua HaMashiach. Kasihnya. Ya. Bukan karena takut, tetapi karena kita mau menyenangkan hati Bapa Yahweh. Bukan karena takut karena masalah lautan api. Tidak. Ya. Jadi itu iman yang salah. Iman yang benar adalah seperti Yeshua katakan, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Ya, itu yang harus kita ada di dalam jalur yang benar ini. Ya, jadi saudara paham. Jadi konsekuensi dosa adalah hukuman. Adam dan Hawa, konsekuensi karena dia melanggar apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, konsekuensinya apa kira-kira? Saudara tahu sendiri, yaitu menjadi tua dan mati. Ya, ini konsekuensi dan tidak terelakkan. Mau tidak mau, secara fisik tubuh manusia itu ada puncaknya dan kemudian setelah itu menurun dan akhirnya di satu titik dari debu kembali menjadi debu, mati. Dan ini tidak dicabut, saudara. Kalau kita percaya Bapa Yahweh dalam Yeshua, tiba-tiba kita jadi manusia yang tidak mati begitu. Ya nanti ceritanya lain kalau sampai rapture, karena sudah masanya rapture. Tapi seandainya belum, ya maka kita sudah melihat di belakang kita banyak orang yang sudah masuk ke liang kubur, saudara. Ya ini karena konsekuensi dosa. Ya, konsekuensi dosa adalah hukuman. Jadi tubuh ini terkena hukuman, yaitu efek yang diturunkan dari pelanggaran Adam. Ya, Adam dan Hawa. Jadi kita harus tahu akan hal ini. Nah, kemudian konsekuensi hukuman terhadap Firaun yang diberi kesempatan berulang-ulang ya untuk mentaati dafar Elohim, membebaskan Bani Yisrael untuk menyembah Bapa Yahweh, tetapi dia mengeraskan hatinya. Konsekuensinya ya ada banyak yang dialamin, salah satunya tulah yang ke-10. Dan belum lagi pasukannya dihancurkan oleh Bapa Yahweh di Lautan Merah. Ya, tetapi kematian anak sulung merupakan satu konsekuensi dosa yang harus ditanggung oleh Mesir, Misraim saat itu.
ya, dan Firaun sebagai wakilnya, ya, karena dia adalah rajanya. Jadi kita harus paham betul konsekuensi dosa tanah Kanaan. Ya, mereka adalah penyembah-penyembah Baal, penyembah-penyembah dewa-dewa, ya. Dan saya harus kasih tahu kalau mereka mempersembahkan korban, ya, itu kira-kira mirip dengan gambar yang saudara lihat di sana. Itu cara mereka adalah di paha daripada berhala mereka itu ada yang namanya batu yang sangat panas sekali, ya. Mereka dipanasi sehingga yang dipersembahkan itu adalah bayi-bayi. Dan setelah dipersembahkan, bayi-bayinya diletakkan untuk digoreng di sana, saudara. Mengerikan sekali. Untuk dibakar, ya, di dalam api ini. Nah, inilah kekejian daripada penyembahan berhala. Mempersembahkan bayi-bayi yang tidak berdosa. Hari ini memang praktek ini ada, tapi tersembunyi, saudara. Biasanya mereka lakukan saat ritual penyembahan di gereja-gereja setan, ya. Tetapi yang underground, ya, underground itu apa ya? Di bawah tanah, ya. Ada gereja setan yang legal gitu ya, saya bilang ya. Mereka hanya ritual-ritual biasa begitu, tapi ada yang underground, saudara. Yang underground ini juga mengorbankan darah-darah manusia, saudara. Ya, jiwa-jiwa bayi-bayi. Nah, inilah merupakan suatu kekejian daripada kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Kanaan. Ya, sangat-sangat mengerikan sekali. Nah, kalau sudah lihat pembakaran bayi-bayi ini juga ditemukan bukan soal pembakarannya, tetapi bayi-bayi ini ditaruh di dalam kendi-kendi, dan itu ditemukan oleh arkeolog, ya, di Israel, dan mereka meletakkan bayi-bayi itu di dalam kendi-kendi itu dan ditanam. Nah, karena apa? Karena saat itu belum ada yang namanya alat-alat aborsi. Hari ini teknologi lebih canggih. Jadi mereka menggunakan medical atau kekuatan kedokteran untuk bisa menggugurkan bayi-bayi. Ya, ini sama saja, saudara, dengan yang namanya penyembahan terhadap dewa-dewa kuno tanah Kanaan. Nah, sebagai pembalasannya, apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Bapak Yahweh, yaitu Bapak Yahweh menggunakan Israel sebagai alatnya untuk menghancurkan bangsa-bangsa Kanaan ini. Karena itu kalau saudara lihat di David Elohim, dikatakan bahwa Bapak Yahweh melarang orang-orang Israel untuk bergaul dengan penduduk daripada Kanaan. Karena apa? Karena dengan pergaulan itu maka Israel akan tertular, saudara. Ya, akan tertular. Jadi hati-hati dengan pergaulan. Apalagi dalam zaman akhir ini, perhatikan dengan siapakah saudara bergaul. Dan seringkali pergaulan itu akan menyeret. Ya. Dikatakan di Rabi Saul mengatakan bahwa pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan rusak gara-gara pergaulan yang jahat. Pergaulan ini harus diwaspadai. Ya, memang untuk hari-hari ini kita tidak seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Ya, cara bergaulnya, akan tetapi sebetulnya prinsipnya sama, spiritnya juga sama. Karena itu Bapak yang mengatakan kepada Bani Israel, tumpas mereka. Tumpas Amalek, tumpas orang-orang Kanaan, bunuh mereka semua. Ya, nah hari ini ya kita tidak membunuh orang di sekitar kita atau teman-teman yang meracuni, akan tetapi kita membunuh kedagingan kita untuk supaya kita tidak bergaul
dengan orang-orang yang tidak sejalan ke Syamayim. Kita harus memperhatikan baik-baik. Ada banyak kejatuhan ya gara-gara pergaulan. Saudara harus paham. Bagaimana cara bergaul dengan baik, yaitu yang diajarkan di dalam kemah suci. Antar orang, ya, antar pribadi itu harus ada Yeshua di tengahnya. Itu caranya. Saudara bisa lihat di pengajaran kemah suci mengenai halaman. Di sana tiap tiang, ya, tiap tiang-tiang penyangganya, ya, itu dilapisi dengan perak untuk penghubung antara tiang yang satu dengan tiang yang lain. Perak itu berbicara tentang Yeshua. Ya, jadi harus ada Dafar Elohim, harus ada Yeshua yang akan menuntun kita di dalam berhubungan dengan sesama. Ini sangat penting sekali. Tanpa itu, wah, mengerikan, saudara. Ya, sangat mengerikan. Apalagi kalau saudara tahu yang namanya, saya yakin saudara pernah dengar mengenai Yakuza. Saudara pernah dengar Yakuza? Siapa yang pernah dengar Yakuza? Jepang, Pak. Ya, itu apa itu namanya? Mafia Jepang. Ya, geng mafianya Jepang. Belum lagi yang ada di Italia. Itu mereka kalau mengadakan merekrut ya anggotanya, mereka harus ada yang namanya perjanjian darah, saudara. Jadi tangannya harus dipotong, bukan dipotong ya, digores dengan pisau yang tajam, kemudian disatukan. Begitu. Ya. Bahkan ada yang mengerikan lagi, mereka harus kalau mau menjadi grup ini, mereka harus memotong kelingkingnya. Pernah tahu ya? Karena itu sudah lihat kalau orang-orang Jepang kelingkingnya hilang, terpotong, itu berarti mereka adalah grup Yakuza. Ya, grup-grup geng daripada Jepang. Mengerikan sekali. Ya, dan itulah akibat daripada pergaulan. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Jadi, Bapak Yahweh menggunakan Israel untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan Kanaan yang dosanya telah melebihi batas. Ingat, ini satu prinsip. Jadi dosa itu tidak berhenti di satu level, tidak. Tapi dosa itu bisa meningkat, berkembang, naik. Ya, terus. Dan Bapak Yahweh sudah melihat bahwa Kanaan dosanya sudah melampaui batas. Karena itu Bapak Yahweh menggunakan instrumennya, alatnya, yaitu Yisrael yang di bawah kepemimpinan daripada Yosua saat itu. Ini caranya. Tapi begitu juga kebalikannya, saudara. Kebalikannya bagaimana? Kebalikannya kalau sampai Yisrael berdosa, saudara. Ya, kita sudah bisa melihat sejarahnya bahwa Yisrael ini keras kepala dan juga jatuh di dalam penyembahan berhala. Ya, jatuh dalam penyembahan berhala. Terutama diawali oleh Raja Salomo. Karena hatinya dicondongkan untuk menyembah dewa-dewa asing, ya, karena istri-istrinya. Nah, apa yang Bapak Yahweh gunakan? Karena dosa Israel ini terus meningkat, saudara. Setelah Salomo, kemudian Rehabeam, Yerobeam, terpecah jadi dua, dan terus meningkat dosanya. Instrumen apa yang dipakai untuk sebagai penghukuman terhadap Israel? Kira-kira saudara ada yang tahu instrumennya apa? Untuk menghukum Israel, instrumennya? Kerajaannya pecah, Pak. Bukan cuma hanya kerajaannya pecah. Tapi Bait suci diruntuhkan, Pak. bukan cuma itu saja. Tetapi Israel lain. Gimana Pak Budiman? Mereka dikuasai bangsa lain. Bangsa lain, Pak. Iya, mereka dikuasai oleh Pembuangan, Assyria. Pak, 70 tahun. Babel. Ya, oleh Assyria, oleh Babelonia, oleh Nebukadnezar.
ya, dan mereka menanggung hukuman itu. Jadi saudara ngerti ya prinsipnya. Dosa, konsekuensi dosa adalah hukuman. Tapi tergantung waktunya. Kalau cepat bertobat, ya mungkin masih ada kemurahan. Tapi kalau tidak bertobat dan melebihi batas, maka murka Elohim akan turun. Ini satu prinsip, saudara. Begitu pula kalau saudara lihat daripada kota Sodom dan Gomora. Ya, Sodom dan Gomora juga seperti itu. Saat awalnya Abraham masuk di tanah Kanaan, Sodom dan Gomora belum begitu jahat, saudara. Tapi lama-kelamaan meningkat dan akhirnya apa? Bapak Yahweh turun tangan. Saudara bisa lihat. Jadi ini satu prinsip. Dosa itu membengkak, saudara, bertumbuh. Dan sebagai konsekuensinya, maka Bapak Yahweh yang adil itu harus menjatuhkan hukuman. Ingat, Bapak Yahweh itu punya dua sisi yang tidak bisa dilepaskan, yaitu sisi kasih dan sisi keadilan. Seperti mata uang. Saudara mau dikasih uang, tapi sisinya cuma satu. Yang satu kosong, blank. Ya, mau warna putih atau mau warna hitam, pokoknya blank. Saudara pasti berpikir, ini uang palsu. Tidak bisa dipakai. Jadi uang pun punya dua sisi. Begitu pula dengan Bapak Yahweh. Dia punya dua sisi, yaitu sisi kasih dan sisi keadilan. Jadi jangan bermain-main di dalam hal ini. Ya. Orang-orang yang telah melampaui batas dosanya ini, seperti Israel, ya mereka menanggung akibatnya. Jangan saudara pikir orang ditawan itu ringan. Tidak, saudara. Ya, Assyria itu kalau menawan tuh mengerikan. Siapa tahu kira-kira Niniwe? Kalau saudara pengen tahu Assyria. Cara mereka menawan bagaimana? Ada yang pernah tahu nggak kira-kira? Yang tahu boleh buka mic. Ada yang tahu kira-kira? Ditarik pakai kuda, Pak. Tubuhnya diikat, ditarik sama kuda kanan kiri. Oh ya, itu eksekusi mati itu. Ya, itu eksekusi mati. Ini tawanan, Ada yang tahu kira-kira? Dirantai, Pak, ditarik, dirantai kakinya dan dirantai pasti. Gimana Pak Natana? Picis. Enggak jelas, diapain? Picis. dirantai, Pak, satu sama lain saling terkait, terus beriring-iringan dibawa ke. Iya. Sebetulnya ada sesuatu yang lebih. Kalau disalib terbalik itu hukuman matinya. Ini ditawan, penawanannya. Saudara pernah mancing nggak? Tahu mancing ya? Mancing itu pasti butuh kail, apa itu namanya? Mata pancing. Nah, bahasa Inggrisnya itu hook, pengait. Nah, mata pancing itu, hook itu, pengait itu diletakkan di hidung. Jadi hidungnya dipasangin pancing gitu. Kemudian disambung ke hidung temannya yang di belakang. Kemudian disambung lagi ke temannya lagi yang di belakang. Terus, kalau satu jatuh, kira-kira apa yang terjadi? Saudara bisa bayangin. Itu semua ketarik semua mukanya itu. Ada robek semua. Saudara bisa melihat? Ada yang di hooknya itu, ada yang pancingnya itu ditarik di mulut, ada yang taruh di hidung. Jadi jangan sampai ada yang jatuh, saudara. Tapi yang namanya penawanan itu kan tidak semua orang sehat semua. Pasti ada yang kelelahan, ada yang kecapean, dan sebagainya. Saya bisa lihat. Saat satu jatuh berhenti, mereka tidak boleh berhenti, mereka harus jalan terus. Satu berhenti, berarti itu pancingnya itu yang ada di hidung menarik satu sama lain dan bergandengan. Mengerikan sekali. Belum lagi perempuan-perempuan yang hamil dibelah perutnya. Itu ada dalam Dafar Elohim. Persis yang barusan dilakukan oleh Hamas. Itu ada. Itu sebetulnya sudah
ancient sekali ya, udah lama sekali mereka lakukan praktek itu. Jadi perempuan-perempuan hamil mereka dibelah perutnya dan mereka tidak langsung dibunuh, mereka dibiarkan mati pelan-pelan seperti itu, kehilangan darah. Itu kondisi di mana kalau sampai orang ditawan, saudara, mau diperkosa itu sudah lumrah, saudara, dipukuli, dihajar itu sudah lumrah, mengerikan. Karena apa? Konsekuensi daripada dosa. Ya, kita harus bisa lihat hal itu. Dan ini juga dialami oleh Daniel, Misael, Hananya, Azaria. Ya. Mereka sebelum dipilih sebagai pegawai-pegawai istana, mereka adalah tawanan-tawanan, saudara. Mereka juga diperlakukan hal yang sama seperti itu. Jadi saya bilang ini mengerikan sekali. Ya. Sangat-sangat mengerikan sekali. Mau kencing ya kencing di situ, mau berak ya berak di situ. Namanya tawanan dan perjalanannya dari mana? Dari Israel ke Assyria, itu jaraknya jauh sekali, saudara. Bukan cuma 1-2 hari, 1 minggu, 15 hari, 1 bulan, tidak. Bisa di atas 3-4 bulan dalam perjalanan kaki. Saudara bisa bayangkan. Panas, belum tentu dikasih minum, ya. Itulah kondisi daripada hukuman tawanan-tawanan ini. Karena apa? Ya karena dosa yang mereka lakukan. Ya. Jadi kita bisa melihat gambarannya seperti itu. Nah, kalau saya lihat di apa yang dilakukan di orang-orang yang menghadap Pilatus, ya, saat Yeshua disalibkan, kita akan baca ya, sehingga kita bisa sedikit melihat gambarannya. Matius 27 ayat 24 sampai 25. Silakan Brother Henok untuk bisa baca buat kita. Terima kasih. Dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, dengan mengambil air ia membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Kamu sendiri akan melihatnya." Dan sambil menanggapi, seluruh rakyat itu berkata, "Darahnya ada atas kami dan atas anak-anak kami." Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat hal ini. Kira-kira hukuman apa yang diterima oleh Israel? Salah satunya dari peristiwa ini. Kira-kira apa? Holocaust, Pak. Holocaust. Yang kemarin terjadi juga, Pak. Itu dia. Holocaust. Itu mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Dan saudara tahu itu mayat ditumpuk-tumpuk. Ini baru sebagian kecil ya, yang saudara lihat dari gambar ya. Kalau saudara lihat di website, di Google, wah, itu kayak lautan mayat, saudara. Belum lagi yang digas, dimasukkan di ruangan tertutup dan dipasangin gas beracun. Saudara bisa lihat, banyak yang bergelimpangan. Ya, kalau dilihat dari sudut manusiawi memang tidak manusiawi. Tapi ingat, jangan pernah lupa dengan ayat ini. Bahwa mereka bersalah terhadap darah orang benar. Siapa dia? Yeshua. Pilatus mengatakan, aku nggak menemui kesalahan dari orang ini. Orang ini benar. Tapi mereka menuntut darahnya untuk jiwanya, atau Yeshua dituntut untuk dibunuh. Terus kemudian Pilatus tahu, nah kalau membunuh, siapa yang bertanggung jawab? Pilatus itu tidak bodoh, saudara. Dia tahu kalau ada penumpahan darah, tapi karena tidak ada alasan, bahkan orang ini benar, nah siapa yang bakal nanggung darahnya? Ternyata Roma ngerti loh. Karena dia tahu bahwa ini kondisi bukan kondisi perang. Ingat ya. Kondisi di mana Pilatus menghakimi Yeshua
tidak di dalam kondisi Yesua sebagai tahanan perang atau pemberontak terhadap Roma. Tidak. Ya. Tapi Yesua diserahkan oleh imam-imam kepala karena dengki, dan itu Pilatus tahu akan hal itu. Dan Pilatus mengatakan, kamu sendiri akan melihatnya. Kita sebagai saksi mata di mana Holocaust terjadi, di mana peristiwa yang tanggal 7 ya, tanggal 7 bulan 10 ya, itu terjadi. Dan ini merupakan efek daripada perkataan pemimpin Israel saat itu. Berapa yang kehilangan nyawanya, berapa yang disiksa, berapa yang dibunuh dengan keji, diperlakukan dengan tidak senonoh, dan kemudian dimatikan. Ingat, dosa adalah konsekuensinya adalah hukuman. Ya, jadi ini harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Bagaimana dengan apa yang terjadi hari-hari ini? Hari-hari ini kita lihat bahwa perang yang di Timur Tengah itu tidak tambah surut, tambah melebar. Demonstrannya ada di mana-mana. Sampai saya melihat ada yang kirimin bahwa ada di daerah Timur Tengah sana, negara yang masih punya hubungan diplomatik dengan Israel, mereka kepung dengan massa yang begitu luar biasa, ya kayak peristiwa 98 begitu, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka lemparkan bom-bom Molotov, ya, jadi itu botol diisi bensin, kemudian dikasih sumbu, dilempar, dan membakar daripada kedutaan-kedutaan Israel yang di sana. Ya. Inilah yang sedang terjadi, dan ini meningkat terus. Ini dunia lagi kepanasan semua. Israel di satu sisi dia tidak akan tinggal diam, dia tidak akan masuk lagi di Holocaust lagi. Dengan semua kekuatannya dia akan hancurkan Hamas. Tapi dari satu sisi Hamas juga main licik-licikan dengan dia untuk menggandeng semua negara-negara yang berbasis Islam, ya, termasuk negaranya risoles, tempe onde-onde, ya, pecel, rawon, ya, lontong Indonesia, Pak. Ya, pasti saya yakin di tempat saudara ada yang namanya wave atau gelombang ini sudah terasa, betul kan? Orasi-orasi, kemudian berita-berita yang diputar balikkan, ya, jadi banyak. sangat marak sekali saya bilang. Ini padahal si Israel yang tidak ngebom hospital atau rumah sakit, tapi dia dikambing hitamkan. Padahal itu bomnya daripada grup mereka sendiri, ya, yang jatuh, ya, dan meledak. Ya, jadi terjadi perang di televisi juga. Ya, kita akan baca ayatnya di Yeskiel 39 ayat 1 dan 38 ayat 22. Silakan, Enoch. Dan engkau, hai anak manusia, bernubuatlah terhadap Gog, dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihat, aku akan melawanmu, hai Gog, Raja Agung Rosh, Mesech, dan Tubal. Dan aku akan menghukumnya dengan tulah dan darah, dan hujan yang lebat, dan hujan batu. Aku akan menurunkan hujan api dan belerang atasnya, dan ke atas pasukan-pasukannya, dan ke atas banyak bangsa yang bersamanya. Iya, terima kasih. Kalau saudara tahu bahwa Yeskiel ini hidupnya sejajar dengan Nabi siapa? Siapa yang tahu? Yeskiel? Ezra, Pak Soy. Bukan.
Kira-kira Yeremia, ya terima kasih. Jadi Yehezkiel ini dia adalah nabi yang ikut dalam pembuangan ke Babel. Tetapi Yeremia adalah nabi yang ada di Israel saat itu. Jadi sama, saudara, posisinya sama, ya, tahunnya sama. Nah, kalau dari Yeremia atau Yehezkiel untuk ke masa daripada Daniel, itu masih kalau tidak salah sekitar 70 tahun ke depan. Dan dari Daniel sampai ke Yeshua itu sekitar 500 tahunan. Berarti nubuatan ini, Yehezkiel 38-39, mengenai apa yang terjadi hari-hari ini, ya, ini belum pernah terjadi, saudara. Saya kasih tahu ya, belum pernah terjadi. Karena apa? Sejak zaman Yehezkiel dan Yeremia, Israel itu di bawah kekuasaan dari Babel, ya, itu pertama. Kemudian setelah Babel, siapa yang menguasai? Ada yang tahu? Ya. Siapa? Persia. Romawi. Belum, terlalu jauh. Terlalu jauh kalau Romawi. Persia. Medo-Persia. Ya, Medo-Persia itu dua suku bangsa. Yang satu Media atau Medo, yang satu Persia. Persia itu hari ini adalah negara apa? Iran. Iran. Betul. Ya, Iran, bukan Irian, Iran. Ya, kalau Irian mah jauh sekali. Ya, Iran. Nah, setelah Medo-Persia, siapa yang menggantikan, yang menguasai dunia setelah Medo-Persia? Ada yang tahu? Yunani. Ya, terima kasih. Jadi setelah itu, apakah Israel merdeka? Tidak. Setelah Yunani siapa? Tadi sudah dijawab sama Brisco. Romawi. Ya. Setelah Romawi, apa yang terjadi? Israel terserak. Karena apa? Karena peristiwa Bar Kokhbah. Pemberontakan, banyak pemberontakan, sampai-sampai si Romawi pegel hatinya, diinjak, dihabisin Israel. Dan tidak pernah muncul. Jadi, nubuat Yehezkiel 38-39 ini belum pernah terjadi sejak zaman Yehezkiel ada di Babylonian sampai hari ini. Bayangkan, saudara. Ini nubuat usianya sudah 2500 plus tahun, saudara. Sedikit. Ya, 2500 tahun lebih sedikit. Belum pernah terjadi. Ya, kalau saudara bisa baca ya seluruhnya ya, Yehezkiel 38-39, saudara akan lihat. Itu Israel sudah terbentuk. Yaitu di Fatsal 36-37. Menjadi satu pasukan yang luar biasa. Dan baru diserang. Nah, jadi saudara kalau lihat hari-hari ini, ya, apa yang dilihat oleh Yehezkiel itu menjadi kenyataan. Cara Bapak Yahweh untuk berbicara, ya. Dan kalau saudara dengarkan khotbahnya Papi Lukas yang barusan, Papi Lukas memunculkan satu nama pendeta dari Amerika. Namanya Christy Moore. Kalau saudara sudah dengarkan khotbahnya yang dalam minggu yang lalu ini. Nah, Christy Moore itu kita ketemu saat awal-awal kita ministry. Ya, saat kita dipanggil untuk melayani Bapak Yahweh, kita diberi kesempatan untuk ketemu dengan Christy Moore. Dan kemudian kan Papi Lukas berkata kan bahwa dia coba bertanya mengenai suara hati dengan suara ruah Yahweh Elohim. Dan dijawab tepat sekali sesuai dengan daftar Elohim oleh Christy Moore.
tepat sekali penjelasannya. Kalau itu suara ruah Yahweh Elohim tidak pencela-pencele, ya, tidak ngalor ngidul, ya, jadi tidak bolak-balik gorengan begitu. Akan tetapi sesuai dengan daftar Elohim. Nah, Chris Timor saat ketemu dengan kita, dia panggil Ibu Hadasa Fang Fang dan Angel saat itu, dan saya juga. Tetapi yang sampai hari ini melekat apa yang dikatakan, bahwa beliau mengatakan kepada Ibu Hadasa Fang Fang, kamu ditaruh di dalam mata daripada Bapak Yahweh untuk dapat melihat dari sudut pandang Bapak Yahweh. Dan itu betul terjadi. Apa yang diprofesikan sama dia. Juga kepada Angel. Beliau juga memberikan profesi untuk ministry pelayanan dan kepekaan yang akan diterima dan terus diterima oleh si Angel. Pertama-tamanya kita belum memahami, akan tetapi kita pegang. Dan betul, setiap peristiwa demi peristiwa, ya, Bapak Yahweh itu menunjukkan melalui dari sisi Elohim, sisi Bapak Yahweh, untuk melihat masalah itu. Dan itu luar biasa. Ya, tidak dilihat dari sisi manusiawi, tidak dilihat dari sisi ini, sisi itu, tidak. Langsung diberi sama Bapak Yahweh. Ini masalahnya, orang ini begini, langsung kelihatan, saudara. Jelas sekali. Ya, dan itu terjadi. Jadi Bapak Yahweh taruh Ibu Hadasa Fang Fang di matanya untuk dapat melihat dari sisi kebenaran daftar Elohim. Wah, itu saya bilang puji Bapak Yahweh, kita dapat kesempatan untuk ketemu dengan Chris Timor. Ya. Nah, begitu juga dengan Yehezkiel. Yehezkiel nggak tahu apa-apa, saudara, mengenai nubuatan ini. Dia hanya nulis saja, dia hanya lihat saja. Kalau saudara lihat di dalam Yehezkiel sebelumnya, dikatakan bahwa Bapak Yahweh membawa Yehezkiel ke satu lembah yang penuh dengan tulang belulang. Pasti saudara, kalau tidak salah Yesel 36, kalau nggak salah, 36, 37, 36. Ya, di situ penuh belulang, diperlihatkan. Dan kemudian Yehezkiel ditanyain, gitu, bisa ndak ini hidup? Nah, Yehezkiel ditaruh di sisinya Bapak Yahweh untuk melihat, untuk profesi, untuk menubuatkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah bernubuat beberapa kali, ya, yang pertama adalah tulang-tulangnya berserak, ya, menyatu. Kemudian bernubuat kembali. Kemudian muncul urat-urat dan daging. Kemudian bernubuat lagi menjadi pasukan yang luar biasa. Dan itu digenapi tahun 1948. Bayangkan, saudara. Yehezkiel menerima satu nubuatan yang usianya 2500 tahun. Enggak main-main. Dan hari ini luar biasanya, nubuatan ini tergenapi di depan mata saudara dan saya. Ini nubuatan 2500 tahun. Ya, banyak orang yang nggak paham soal nubuatan ini. Ya, tapi kalau kita lihat dari sisi daftar Elohim dan kita lihat dari sejarahnya, kita akan menemukan bahwa nubuatan ini belum pernah tergenapi sejak zaman Yehezkiel sampai 1948 sampai hari ini. Jadi jangan main-main, saudara. Ini dunia ini sedang dipecah menjadi dua grup. Yang satu pro Israel, yang satu pro Hamas. Bisa lihat di sini. Israel itu kecil sekali. Saya lihat petanya di sebelah kiri, ya, dikelilingi oleh Israel, oleh Egypt maksud saya. Israel dikelilingi oleh Mesir, Libya, ya, Ethiopia, Persia, Turki. Wah, dikelilingi oleh bangsa yang gede-gede. Tapi ingat, Bapak Yahweh akan turun tangan. Ya, dikatakan bahwa
Aku akan menurunkan hujan api dan belerang atasnya. Atas siapa? Atas bangsa-bangsa besar yang menyerang menyerang Israel dalam nubuatan Yeskel ini. Ya. Kalau sudah lihat nanti di dalam ayat 3 pasal 39 ya. Itu dikatakan mereka akan menguburkan orang itu selama 7 bulan. Kalau sudah tahu dari Yeskel 38 dikatakan menurunkan hujan api dan belerang, ini kira-kira ngomong apa nih? Hujan api dan belerang. Nuklir. Iya. Jadi sangat besar kemungkinan ini akan eskalasi sampai nuklir akan onde-onde nuklir akan meledak, saudara. Sudah bisa lihat di sini. Ini nggak main-main nih. Ini sekarang ini masih hujan rintik-rintiknya ini. Ya, untuk Israel, Benyamin Netanyahu mengatakan, aku tidak mundur. Hamas harus selesai ceritanya. Kalau enggak akan terulang kembali. Tapi di satu sisi, mereka mengumpulkan koalisi dan itu di backup oleh Rusia. Yang atas sendiri. Mesek, Moskow. Ya, ini masalah nggak main-main, ini di depan mata kita loh ini. Ya, ada orang nggak percaya, terserah, ya kan? Tapi ini suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Jadi mereka akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Dosanya apa? Ya, karena dosanya mereka ya menyembah dewa-dewa. Ya, dewanya siapa yang disembah oleh Iran? Dewanya siapa yang disembah oleh Libya? Saudara bisa ngerti sendiri. Siapa dewanya? Martabak. Ya, itu dia. Ya, kemudian Apa? Ya. Terang bulan dan berbintang. Itulah dewa mereka. Hukuman akan diturunkan. Ya, nah, kita akan lihat dengan mata kepala sendiri apa yang bakal terjadi di hari-hari kita ini. Tinggal tunggu sedikit lagi. Berikutnya, konsekuensi dosa dan hukuman. Masih mau Natalan masa-masa ini? Masih mau Easter, Paskah? Masih mau main leang-leong? Ya, Imlek? Jangan berpikir, oh nggak ada hukumannya. Sekarang sudah jelas bahwa Yeshua mengatakan bahwa kabar kerajaan Shamayim sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan ini kita sudah terjadi penggenapannya. Dan begitu itu terjadi, maka terjadilah kesudahannya. Apa kesudahannya? Rapture. Jadi yang masih berkeras hati, mempertahankan aku harus Natalan, aku harus Imlekan, aku harus telur Paskahan, siap-siap saja, hukuman yang akan diterima adalah masa 666. Jangan terkejut kalau tertinggal. Ya karena sudah konsekuensi, saudara. Ya, masih ada bisa selamat, Pak? Bisa, tapi bayar harga, ya. Ya, kalau kepingin tahu, saudara bisa ke pengajaran saya, ya. Materai kelima, saya sudah jelaskan panjang lebar, jadi saya nggak perlu jelaskan. Ingat, bayar harganya nggak murah, saudara. Harus dengan darahnya sendiri, mengerikan. Untuk mempertahankan kesaksian Yeshua, harus bayar harga begitu mahal, yaitu harus mati. Ya, jadi kalau sampai ada yang ketinggalan, kemudian kepingin untuk diselamatkan, saya dulu sudah pernah mengatakan, coba cari cara mati dengan cepat tapi tidak boleh bunuh diri. Caranya bagaimana? Ya mikir sendiri. Segeralah cari mati tapi jangan bunuh diri. Ya, itu caranya. Nggak makan dan nggak minum, Pak. Nggak makan, nggak minum, bisa ditangkap, lemes, kemudian dikasih infus, setelah sehat diajar. Kukunya
kukunya dicabutin. Oh, itu namanya bukan solusi, saudara. Jadi nggak makan, nggak minum itu bukan solusi, saudara. Betul kan? Sekarang kan bisa, nggak makan, nggak minum, lemes, dikasih infus, seger lagi. Kemudian dibuat bancaan. Ayo, mau nggak? Yang perempuan-perempuan diperkosain. Yang laki-laki giginya dicabutin. Ya, tanpa obat mati rasa. Kuku-kukunya dicabutin untuk menyangkal nama Yeshua, nama Yahweh. Ayo, mau nggak? Dan kesukaan setan itu adalah menyiksa. Kalau orang tersiksa, wah, mereka happy sekali. Happy sekali. Lihat aja peristiwa yang minggu lalu terjadi. Mereka menyiksa. Apakah mereka ada penyesalan? Tidak. Itu hati setan. Terpuaskan. Bahkan mereka minta lagi, haus darah. Kita sudah lihat itu minggu lalu. Tanggal 7 bulan 10. Iya kan? Jadi coba pikirkan, segeralah cari mati, tapi tidak boleh bunuh diri. Nek bunuh diri langsung masuk lautan api. Ya. Itu nggak ada kayaknya, Pak. Ada, pasti ada. Tinggal di hutan, Pak, yang banyak binatang buasnya. Nah, tinggal di hutan, banyak binatang buasnya. Ya, itu mungkin salah satu solusi. Mati konyol dong, Pak. Ketinggalan rapture itu mati konyol, Pak John. Ayo, kalau nggak mau mati konyol ya jangan ketinggalan rapture dong. Tapi ada teman juga bilang, kalau saya tertinggal nanti saya lawan dia, biar ditembak saya mati katanya. Iya, kalau ditembak. Lah kalau cuman disetrum, pakai itu loh, apa itu namanya? Di sini ada tembak setrum itu tapi nggak mematikan. Setelah itu sadar lagi, saudara. Dan setelah itu dia ditangkap, kemudian barulah disiksa pelan-pelan. Dimasukkan air panas. Begitu Tapi kepanasan, saya pikir gini, Pak. nah, dikeluarin lagi. Saya yakin si Satan nggak mungkin mereka langsung dimatikan dulu. Pasti mereka berusaha ditangkap dulu, disiksa dulu. Loh lah ya makanya itu. Daripada jatuh di dalam tempat penyiksaan mereka, kan harus cari. Dipikir kalau langsung mati enak kali ini orang pikirnya. Nah, iya kan? Daripada itu kan ditangkap dulu, disiksa dulu, ya kan? Ya. Karena itu kan untuk cara melepaskan dari penyiksaan ini kan harus cari mati, tapi tidak boleh bunuh diri. Karena jelas nanti di besok ya, hari besok saya akan bahas mengenai sangkakala yang ke-6. Dan di situ dituliskan bahwa mereka akan disiksa selama 5 bulan. Dan 5 bulan itu mereka cari mati tapi tidak bisa mati. Coba bayangin. Kan lebih baik cari mati dulu tapi tidak bunuh diri, ya kan? Betul kan? Mereka tujuannya menyiksa loh ini. 666 ini schedule-nya atau agenda mereka adalah menyiksa loh. Bukan hanya membunuh. Membunuh itu gampang. Tembak kepalanya mati, selesai. Nah, kalau digergaji pelan-pelan, kalau dikuliti, bisa lihat, mengerikan. Ya, sangat-sangat mengerikan. Ya, tapi coba. gini, Pak, kalau dikuliti pun dia dipotong tengahnya, nggak mati kan? Memang nggak mati. Karena nggak ada maut kan di situ lagi. Bukan itu, tapi tujuannya adalah apa? Supaya mereka menyangkal keselamatan yang diberikan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua. Tujuannya di situ. Kalau mati mah gampang, mereka tambah kehilangan karena apa? Mereka mempertahankan imannya dan mereka mati masuk Syamai. Mereka tahu karena itu agenda berikutnya adalah penyiksaan. Jelas dikatakan meterai yang kelima itu penyiksaan. Penyiksaan. Ya, coba dipelajari. Baik, saya akan lanjutkan ya. Nah, konsekuensi dosa atas hukuman. Saya lihat bukan cuma dunia saja yang menolak Yeshua HaMashiach, menolak keselamatan Bapa Yahweh di dalam Yeshua, tetapi Israel pun sampai hari ini
detik ini tetap menolak Yeshua HaMashiach, tetap menolak Bapa Yahweh yang turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Tetap, ini dosa bukan? Dosa sempurna. Dosa, ini dosa. Saya bisa lihat, karena itu Israel juga akan mengalami hal yang sama. Ya, masa 666. Coba kita akan baca ayatnya di Yesaya 10 ayat 22. Silakan Enoch. Sebab sekalipun umatmu Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya lah yang akan kembali. Datangnya kebinasaan telah ditentukan, dan dari situ akan meluapkan kebenaran. Iya, terima kasih. Kita lihat ayat ini, Yesaya 10 ayat 22. Hanya sisanya yang akan kembali. Berapa jumlahnya yang diselamatkan? Ini ngomong soal Israel. Berapa? 144.000. 144.000. 144.000. Ingat, jangan lupa ribunya. 144.000. Kemudian ditulis di sini, Iya, Pak. saya kasih tanda tanya. Yang pertama adalah datangnya kebinasaan telah ditentukan. Siapakah ini? Ayat ini berkata, yaitu siapakah yang dimaksud dengan kebinasaan yang telah ditentukan? Anti Hamashiach. Dan kemudian dari situ akan dan dari situ akan meluap kebenaran. Apa maksudnya akan meluap kebenaran? Kerajaan 1000 tahun, Pak. Kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi saudara bisa memahami satu perikop ayat itu punya masa yang beda-beda. Bisa lihat ya. Yang satu adalah masa kebinasaan 666, kemudian ya, ayat itu di kalimatnya dilanjutkan mengenai kerajaan 1000 tahun. Bedanya hanya satu kalimat yang dibagi dua. Bisa lihat di sini. Dan mempunyai selang waktu ada 3,5 tahun di masa 666 ini. Ya, inilah keindahan Dafar Elohim. Satu ayat bisa menjelaskan banyak hal. Luar biasa. Sebab sekalipun umat Israel seperti pasir di laut. Kapan itu? Hari ini. Ya kan, hari ini kan? Hari ini kan jumlahnya banyak, 9 juta lebih. Namun hanya sisanya yang akan kembali. Berapa? 144.000. Datangnya kebinasaan telah ditentukan. Siapa itu? Anti Hamashiach, masa 666. Dan dari situ, setelah itu maksudnya, akan meluap kebenaran. Kapan itu? Kerajaan 1000 tahun. Ya, paham ya? Jadi luar biasa Dafar Elohim kita ini. Ya, sangat ajaib. Kita bisa melihat keindahannya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Baik, Kita udah tahu urutannya. Iya, betul. Ya, kita masuk. Jadi, siapa yang belum mendapat pengajaran masa 666 sudah bisa ke channel ya, layanan Menorah, sudah bisa pelajari mengenai masa 666. Baik, sedikit lagi kita akan masuk dalam kiamat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu arti kiamat adalah yang pertama kebangkitan, hari kebangkitan orang mati. Yang kedua adalah akhir dari zaman. Kemudian yang ketiga berakhir, tidak akan muncul lagi. Kemudian kiamat itu juga bisa berkata mengenai celaka sekali, bencana besar dan rusak binasa. Kita akan lihat ayatnya secara cepat, yaitu 2 Kefa, 2 Petrus 3 ayat 12, 3 ayat 10, Wahyu 21 ayat 1. Silakan Enoch untuk membaca 3 ayat ini. Terima kasih. Hari ketika langit akan terbakar oleh api, dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara. Pada saat itu langit akan lenyap disertai suara gemuruh, dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara. Juga bumi dan segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Lalu aku melihat langit baru dan bumi baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Iya, terima kasih. Jadi, apa yang dikatakan Dafar Elohim ini
sangat jelas. Dan ini mematahkan pengajaran daripada saksi Yehova dan Seven Days Adventist yang mengatakan bahwa bumi ini kekal selama-lamanya. Itu tipu daya. Ya, jadi Seven Days Adventist sama saksi Yehova tertipu, ya, terkecoh, tertipu. Ya, kalau terkecoh, tertipu, saudara mau ngikut apa tidak? Saya bilang ya rugi. Orang buta nuntun orang buta ya dua-dua masuk lubang. Mau masuk lubang enggak? Kalau udah masuk lubang ya jangan ikutin mereka. Gampang. Ya, jadi ini ayat-ayatnya penting sekali. Ya, bisa dilihat mengenai ayat-ayat ini yang sangat mendukung bahwa kiamat itu betul-betul ada. Ya. Kemudian kalau saudara belum ke pengajaran Bereshit, nubuatan yang super dahsyat, saya sangat anjurkan untuk saudara bisa mempelajari hal ini. Ya, ini akan luar biasa. Mengapa? Karena saudara akan mendapatkan pemahaman yang tersembunyi dari kebenaran Dafar Elohim yang berakarkan, berpolakan Ibrani yang benar. Ya, nanti saudara akan mendapatkan di situ bahwa kiamat itu juga sudah dinubuatkan di kata Bereshit. Bereshit itu bahasa Indonesia adalah pada mulanya. Inggrisnya in the beginning. Ya, bahasa Ibraninya adalah Bereshit. Ya, di situ saya lingkari, saya cepat aja, yaitu ada dua huruf, yaitu huruf Aleph, ingat baca dari kanan ya, Aleph dan Shin, ya, Ash, ya, yang artinya adalah api. Jadi kiamat ini sudah ada di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, huruf yang bukan huruf, kata yang pertama, kata pertama loh saudara, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, itu 1 ayat 1 saudara. Kejadian 1 ayat 1. Tapi diawali dengan satu kata pada mulanya. Nah, kalau cuma lihat pada mulanya, saudara nggak akan pernah ketemu kata kiamat. Nah, kapan ketemunya? Ya. Kalau saudara masih ngomong, lupa nggak ada kata kiamat dalam kata pada mulanya. Ya memang benar loh, saudara lihatnya dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Ya sampai kapanpun saudara nggak akan pernah menemukan kata api ini di dalam pada mulanya. Nggak akan pernah, karena saudara pakai kitab suci terjemahan, yaitu Indonesia dan Inggris. Nggak akan pernah ada. Tapi begitu saudara kembali ke akar Ibrani, kata kalimat pada mulanya, in the beginning, yang di dalam bahasa Ibrani adalah Bereshit, saudara akan ketemu dua huruf, Aleph dan Shin, Ash. Api. Saya bisa lihat di sini, inilah kekayaannya. Nah, kalau dilihat dari sisi fase navigasi Dafar Elohim, kiamat ada di mana? Fase berapa? Fase berapa? 6, zaman akhir. Ya, fase 6 dan 7, in between, di antara. Ya, di antara. Jadi penyelesaian zaman akhir dan setelah itu sebelum adanya New Jerusalem, Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Disitulah kiamat. Nah, kata ash ini, api, ash atau es ya, ini kapan terjadinya? Ternyata luar biasa di sini dengan menggunakan angka gematria bisa ketahuan, saudara. Kapan ya yang namanya kiamat ini terjadi? Tetapi dengan gamblang juga sudah dijelaskan di dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 9 dan 11. Ya, bisa baca sekali lagi Enoch untuk Wahyu 20 ayat 7, 9 sampai 11. Terima kasih. Dan setelah genap masa 1000 tahun, Satan akan dibebaskan dari penjaranya. Ia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia yang jumlahnya seperti pasir di laut untuk dikumpulkan ke dalam peperangan Gog dan Magog.
Naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Maka turunlah dari langit api dari Elohim yang menghanguskan mereka. Lalu aku melihat tata putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Bumi dan langit telah menghilang dari hadapannya dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Iya, terima kasih. Ya, saudara bisa melihat bahwa kiamat ini terjadi setelah genap masa 1000 tahun. Ya, setelah genap masa 1000 tahun. Nah, dari sini kita bisa melihat karena kita punya yang namanya peta zaman. Ya, tapi sebelum masuk peta zaman, saya beritahukan bahwa di kata Bereshit dan ada dua huruf yaitu Aleph dan Shin itu menentukan kapan kiamat ini terjadi karena powernya ada di huruf Yod. Jadi kalau Aleph itu 1, Shin itu gematrianya 300, Yod itu 10, kalau dikalikan jadi 3000. Dihitung dari mana? Yaitu lihat tabel ini, saudara temukan, kita temukan bahwa kiamat terjadi setelah 3000 tahun setelah kematian Yeshua. Kiamat terjadi 3000 tahun setelah kematian Yeshua HaMashiach. Karena apa? Karena di dalam Bereshit sebelumnya membahas kapan kematian Yeshua. Jadi saudara harus kembali ke pengajaran Bereshit nubuat yang super dahsyat. Nah, dari sinilah kita bisa melihat ya, kerajaan damai 1000 tahun itu yang nomor 7, yang paling kanan, 1000 tahun ke-7. Ada 1000 tahun, dikatakan Wahyu tadi dikatakan bahwa setelah 1000 tahun dan disitulah kiamat. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa kiamat ini tahun berapa? Tahun 3030. Ya, 3030 adalah kiamat. Nah, sebelum saya tutup, saya mau tanya, dosa terbesar adalah, jawabannya apa di sini? Dosa terbesar. Menolak Yeshua. menolak Bapak Yahweh. Hujat Roh Kudus. Hujat Roh Kudus, menolak Bapak Yahweh, menolak Yeshua. Saya tunjukkan sesuatu mengapa ini berhubungan dengan kiamat. Masalah dosa terbesar. Saya pernah ajarkan ini yaitu di pengajaran dosa sempurna. Saudara bisa screenshot dan saudara cari pengajaran ini di channel. Saudara perhatikan ayat yang telah kita baca. Ya, yaitu Wahyu 20 ayat 7 sampai 9 dan 11. Saya akan bacakan. Dan setelah genap masa 1000 tahun, setan akan dibebaskan dari penjaranya. Jelas ya? Jadi setelah 1000 tahun, karena selama 1000 tahun setan di penjara. Setelah 1000 tahun dia dibebaskan dari penjara. Ya, 8, dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia yang jumlahnya seperti pasir di laut. Ingat, di awal kerajaan 1000 tahun, yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu siapa saja kalau boleh saya tahu? Ada yang mau coba jawab? Siapa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun? 144.000. Kemudian setelah itu ingat, ada bangsa-bangsa yang lolos. Di Sakaria dikatakan Mesir lolos. Suaramu kedengaran nih. Ya, tolong dimatikan dulu. Terima kasih. Haleluya. Ya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu bukan hanya murni daripada Israel, tidak, akan tetapi ada bangsa-bangsa lain. Ya. Jangan berpikir, wah kalau gitu masih ada kesempatan untuk lolos masa 666. Oh, mengerikan saya bilang. Rugi besar. Sangat rugi besar. Jangan punya pengharapan untuk lolos dalam masa 666. Bodoh sekali saya bilang. Ya, tapi saya membuktikan bahwa di akhir dari kerajaan 1000 tahun itu ada bangsa-bangsa
Nggak tertulis cuman bangsa Yahudi loh, atau Israel. Tertulis dari bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia. Jadi dari segala bangsa. Ya, dan jumlahnya itu banyak sekali. Kemudian apa? Untuk dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Yaitu setan. Ke dalam peperangan Gog dan Magog. Ingat ya, yang perang hari ini itu bukan Gog dan Magog, tapi perang Gog. Saya sudah berikan itu pengajarannya, perang zaman akhir. Ya. Yang sekarang ini jangan saudara salah ngomong, wah ini perang Gog Magog. Tidak. Yang Gog Magog itu setelah kerajaan 1000 tahun itu baru Gog Magog. Yang sekarang ini perang Gog. Ya, hati-hati. Kemudian dikatakan naiklah mereka. Mereka itu siapa? Bangsa-bangsa itu ke atas dataran bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus. Nah, ini kita ketemu dengan kata orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus ini? Israel. Inilah orang-orang satu Israel. Dua adalah bangsa-bangsa yang dalam masa 1000 tahun itu percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, ada orang Goyim. Ingat, jadi orang-orang Goyim, orang-orang Israel yang percaya kepada Yeshua HaMashiach itu disebut orang-orang kudus. Ini tidak berlaku untuk orang-orang yang menggunakan tubuh kemuliaan. Perhatikan baik-baik. Mengapa? Karena yang pakai tubuh kemuliaan itu tidak bisa dikepung. Paham nggak di sini? Mengapa tidak bisa dikepung? Alasannya gampang. Sudah dikasih contoh sama Yeshua. Tiba-tiba Yeshua muncul tanpa harus melalui pintu. Kemudian dia menghilang. Lah gimana ngepungnya? Bisa lihat di sini. Jadi kalau mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus, itu bukan perkemahan atau orang-orang yang dalam tubuh kemuliaan. Salah besar. Jadi sudah bisa lihat, yang dikepung adalah orang-orang yang di dalam masa kerajaan 1000 tahun itu memegang teguh keselamatan yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Itu dia, itu orang-orang kudus. Dan bukan cuma itu yang dikepung, ya perkemahan. Karena apa? Ternyata kan kerajaan 1000 tahun itu kan seluruh bumi ya, jadi luas ya. Mereka ada di berbagai tempat, itu dikepung. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang kerasukan setan. Kan lihat tadi di atas ayat yang ke-8. Setan dibebaskan dan menyesatkan bangsa-bangsa. Yang kerasukan setan kan. Dan kemudian secara spesifik Wahyu menjelaskan bahwa juga mereka ini, bangsa-bangsa ini, mengepung kota yang dikasihi itu. Pertanyaannya kota apa ini? Ada yang mau jawab? Kota apa? Yerusalem, Pak. Nah, setuju ya, Yerusalem ya? Iya. Yerusalem itu adalah kota yang dipilih oleh Bapak Yahweh. Sampai akhir dari kerajaan 1000 tahun, Yerusalem tetap dipilih. Jadi, kita mendapatkan informasi nih, yang mengatakan bahwa tanah perjanjian itu dipindah ke Petra. Betul ya? Berdasarkan ayat ini, maka sangat bisa dipastikan yang namanya Yerusalem tetap merupakan tanah perjanjian dan tidak pernah digeser ke Petra. Petra hanya dipakai sebentar oleh Bapak Yahweh untuk menyelamatkan 144.000 pada masa 666. Titik. Tidak lebih dari itu. Jadi tanah perjanjian tidak pernah dipindahkan kemanapun. Kota ini akan tetap untuk selama-lamanya. Yaitu Yerusalem. Jadi sangat jelas. Hati-hati saat menerima informasi-informasi, kita harus cek kembali kepada Dafar Elohim. Tanah perjanjian memang bisa diperluas, akan tetapi tidak pernah dipindahkan. Bisa lihat? Karena kota itu tetap ada, yaitu Yerusalem. Ya,
Mungkin sedikit tambahan. Kenapa kok Bapak Yahweh milih Yerusalem? Kenapa? Ada yang mau kasih jawaban enggak sebelum saya akhirin? Kenapa Bapak Yahweh milih Yerusalem? Ada apa? Karena Yerusalem kota raja besar. Apalagi, ya, kita tampung. Terima kasih Pak Selamat. Mengapa kok Yerusalem? Karena hadiratnya ada di Yerusalem dari tabut perjanjian. Yerusalem. Oke, kita tampung. Makasih Pak Di. Ada lagi yang mau coba? Kenapa Yerusalem? Ada lagi yang mau coba menjawab? Karena sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh di kota Yerusalem ada. Memang ditetapkan. Memang ditetapkan. Saya tanya alasannya apa? Alasan. Di sana ada di Moria tempat Abraham. Alasannya Bapak Yahweh tidak pelin-pelan, Pak. Iya. Jadi Bapak Yahweh itu tidak pencela-pencele. Ya, tidak gorengan diwolak-walik. Ya, tidak berpindah-pindah pola. Polanya tetap. Terima kasih teman-teman yang kasih input. Yerusalem itu karena pertama membentuk huruf apa? Shin. Shin. Terima kasih. Saudara pasti dengar kalau yang ngikutin pengajaran di pelayan menorah, saudara pasti tahu. Huruf Shin. Dari mana ada 3 lembah yang membentuk huruf Shin. Disitulah Yeshua disalibkan. Pengorbanan Yeshua ada di sana. Darah Bapak Yahweh itu tercurah di Yerusalem. Selain itu, apalagi kalau kita mundurkan, disitulah tempat Ishak dikorbankan. Betul ya? Betul. Betul. Kalau kita mundurkan lagi, kita dapat apa? Disitulah Bapak Yahweh mengorbankan apa? Binatang untuk Adam ya. Iya. Disitulah Bapak Yahweh mengorbankan domba dan kemudian mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Bisa lihat? Jadi kita tahu Taman Eden ada di mana? Yerusalem. Yerusalem, betul. Yerusalem. Kenapa? Saat Bapak Yahweh ketemu dengan Adam dan Hawa, saat mereka berdosa dan mengorbankan domba itu ada di dalamnya Taman Eden, saudara. Mereka belum dikeluarin. Mereka belum diusir keluar. Bisa lihat? Jadi Taman Eden memang, kalau dilihat dari peristiwa Noah di laut, air bah, ya enggak kelihatan. Akan tetapi dengan pola yang tidak pencela-pencele, pola yang tetap, inilah keindahannya pola akar Ibrani. Kita bisa lihat, Yerusalem adalah Taman Eden. Luar biasa. Kota damai. Kota damai, Pak. Kenapa? Kota damai. Taman Eden. Taman Eden. Ya, maksudnya Yerusalem itu. Iya, Yerusalem. Ya. Shalom, dari Shalom. Shalom damai. Perdamaian di situ kan. Dan kemudian, ya terima kasih. So bisa lihat Yeshua saat perang Armageddon menjejakkan kakinya di mana? Di gunung Bukit Zaitun. Olive, Bukit Zaitun itu di mana? Yerusalem. Jadi nggak akan berubah, saudara. Polanya nggak akan berubah. Jadi kita bisa tahu. Orang-orang mau cari, di mana Taman Eden. Kita sudah tahu. Taman Eden satu, Yerusalem. Mudah sekali. Ya, mudah sekali. Dengan prophecy is the pattern, kita akan kelihatan itu semua. Ya. Jadi, dosa terbesar manusia, ini yang kita perhatikan, yang terakhir. Yang ada di masa kerajaan 1000 tahun, itu karena apa? Karena dalam kerajaan 1000 tahun, mereka telah melihat Yeshua HaMashiach, dan kemuliaannya, akan tetapi mereka tetap memberontak pada akhir kerajaan 1000 tahun. Sudah bisa lihat? Sudah melihat tapi berontak. Itu namanya bunuh diri. Saudara. Kayak setan.
Dia diciptakan sebagai malaikat yang luar biasa dengan level serafim dan kerubin, melihat kemuliaan Yahweh tapi memberontak. Jadi inilah dosa yang terbesar. Karena itu manusia letaknya sama dengan malaikat yang jatuh karena pemberontakan, yaitu di dalam lautan api. Sudah bisa lihat? Jadi melihat tapi tidak percaya itu pemberontakan. Ya, saudara bisa paham di sini? Melihat dan tetap menolak, tidak percaya, itu adalah spirit, jiwa pemberontakan. Binasa pasti. Sudah dikasih pengertian mengenai Bapa Yahweh dalam Yeshua, tapi masih cawe-cawe. Tahu ya cawe-cawe? Cawe-cawe itu bahasa Campur-campur. Argentina. Bahasa Argentina. Norwegia. Cawe-cawe. Ya. Bahasa Paraguay. Ya. Norwegia. Jadi sudah percaya, sudah melihat kebenaran Yahweh di dalam Yesua, tapi masih cawe-cawe dengan nama Yesus Allah dan Allah dan yang lain-lainnya. Ingat, itu juga sama dengan jiwa penolakan terhadap Dafar Elohim, dan itu adalah roh pemberontakan. Mana mungkin orang yang berontak masuk Syamayim? Ya, mana mungkin memberontak tapi kepingin masuk Syamayimnya Bapak Yahweh, memberontak kepada Dafar Yahweh tapi ingin masuk Syamayim, kan tidak masuk akal. Jadi jawabannya cuma satu, silahkan menempati lautan api di kaplingan nomor 666, misalnya seperti itu. Karena ada kaplingannya, ya kan? Lawang yang orang imigrasi aja dikasih kaplingan tanah. Luas itu Pak kaplingnya Pak. Iya kan? Dikasih kaplingan begitu. Ya silahkan menikmati. Jadi kita tahu, ya, disinilah pemberontakan manusia yang berakhir di kiamat, ya. Dan kiamat ini mengakhiri bumi dan Syamayim. Karena Syamayim yang sekarang ada jejak-jejak Satan, karena itu akan juga dibinasakan dengan api, ash. Ya, hari ini kita sudah masuk di tahun 2023 dan sebentar lagi kita akan masuk, tidak lama lagi, ya, mendekati sejak kejatuhan Adam dan Hawa yang sudah hampir 6.000 tahun. Karena itu berjaga-jagalah, rapture sudah akan terjadi. Kita sudah masuk di dalam satu Shemitah yang terakhir. Kita masuk di dalam tahun yang kedua, depan kita sudah akan ada rapture. Berjaga-jagalah, pelajari Haikal 2026, jangan remehkan. Yeshua mengatakan apabila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka manusia tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan diperpendek dan dipersingkat. Haleluya. Ya. Dan siapa yang membutuhkan pengajaran kapan dipersingkat, yaitu ada di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Berdasarkan pola-pola itu, maka kita akan mendapatkan rapture-nya kapan terjadi, yaitu saat 2025 akhir atau awal 2026. Dan itu siapa yang belum masuk dalam rencana keselamatan yang disediakan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya, segera masuk melalui satu pintu, yaitu Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Jangan pakai pintu yang lain, jangan pakai pintu Yesus, jangan pakai pintu Allah, jangan pakai pintu dewa-dewa asing lainnya. Ya, tidak akan selamat, kecemplung sumur, lautan api, itu adalah suatu kepastian. Dan kemudian barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, segera masuk dalam baptisan pembaharuan dan berjalan di dalam kebenaran Dafar Elohim. Ya, setia sampai mati, sampai setia sampai rapture terjadi. Ya, atas anugerah Bapa Yahweh minta rapture adalah bagian kita, nggak sampai mati. Ya, dan siapa yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot. Di sini ada mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu saudara untuk
melayani, membantu saudara dalam baptisan pembaruan, dan jangan lupa minta dilepaskan dari sesembahan yang bukan dari Israel. Itu harus. Ya, jangan lupa screenshot. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.